Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 12, bagaimana kabar kalian pada kesempatan hari ini? Semoga kita semua senantiasa ada di dalam kesehatan dan juga senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar bagaimana membaca Al-Qur'an dan juga mempelajari kaidah-kaidah tajwid yang ada di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan ihsan atau berbuat baik. Nah, anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, kita supaya lebih berkahnya lagi, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semua siap ya? Semua mengikuti bacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Aduh, mohon maaf apabila suara saya berlombaan dengan apa itu yang sedang tarhim di masjid ya, karena saya membuatnya ini pukul 4:27. Oke. Anak sekalian, kita akan membaca Al-Qur'an surah Luqman ayat 13 sampai 14. Oke, disimak baik-baik dan diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Selanjutnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Nah, itu bacaannya. Dan sebelum dilanjutkan hukum tajwid, saya mengingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, kemudian ayat-ayatnya ayat-ayat panjang dan tanda wakofnya itu misalkan agak panjang juga. Nah, ketika kita berhenti, maka tidak boleh sembarangan mulai lagi ya. Ketika kita berhenti, maka berhenti di tempat yang tepat dan ulangi dari kalimat sebelumnya ya. Jadi tidak boleh sembarangan, berhenti sembarangan, mengulang sembarangan. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi ada aturannya ketika kita membaca Al-Quran. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan bahas hukum tajwid yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, hukum tajwid yang akan kita bahas yang pertama adalah qalqalah sughra, selanjutnya tarqiq pada lafaz jalalah, tafkhim pada lafaz jalalah, izhar halqi, dan yang terakhir adalah izhar syafawi. Oke, yang pertama qalqalah sughra ya. Yang dinamakan qalqalah sughra adalah qalqalah yang terjadi apabila ada huruf qalqalah mati di tengah kalimat. Nah, huruf-huruf qalqalah yang sebagaimana kita ketahui ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan qa. Atau kita untuk lebih memudahkan membacanya atau mengingatnya, kita biasa mengingatnya dengan baju di toko. Nah, gitu ya. Baju di toko. Nah, hurufnya adalah ba, jim, dal, to, dan qa. Nah, ini huruf-huruf qalqalah sughra. Nah, di sini contoh bacaan dari qalqalah sughra terdapat di dalam Quran surah Luqman ayat 13. Nah, di sini yang berwarna ungu nih tandanya ya. Ini contoh dari bacaan qalqalah. Nah, bagaimana cara membacanya? Ya, cara membacanya begini. Ada di situ kan qaf yang matinya ya, huruf qaf hurufnya. Luqmanu. Nah, di situ ada pantulan tapi tidak terlalu kuat ya kalau di tengah kalimat itu. Luqmanu. Nah, seperti itu. Itu cara membacanya. Kemudian yang selanjutnya adalah tarqiq pada lafaz jalalah. Tarqiq itu artinya adalah tipis. Jadi yang dimaksud tarqiq pada lafaz jalalah itu adalah membaca lafaz jalalah secara tipis. Kapan? Apabila lafaz jalalah tersebut berada setelah huruf berharkat kasroh. Nah, kita bisa menemukannya, contoh bacaannya di dalam Quran surat Luqman ayat 13. Nah, di sini yang berwarna merah ya. Billahi. Nah, tipis ya. Lafaz Allahnya, lafaz jalalahnya ini dibaca secara tipis. Kenapa? Karena sebelum lafaz jalalah ini adalah huruf yang berharkat kasrah. Oke, yang selanjutnya adalah tafkhim pada lafaz jalalah. Tafkhim itu adalah tebal, kebalikan dari tarqiq. Jadi tafkhim pada lafaz jalalah adalah mengucapkan lafaz jalalah secara tebal. Kapan? Apabila lafaz jalalah tersebut berada di awal susunan kalimat. Satu ya. Kemudian yang kedua, apabila lafaz jalalah berada setelah huruf berharkat fathah. Kemudian yang ketiga, ketentuannya adalah apabila lafaz jalalah berada setelah huruf berharkat dhammah. Nah, itu ketentuan lafaz jalalah apabila dibaca tafkhim atau tebal. Nah, contoh bacaannya kita bisa menemukannya di dalam Quran surah Al-Baqarah
ayat 83. Nah, di sini ada lafadz jalalah ya. Huruf sebelumnya ya, si lafadz jalalah ini berada setelah huruf berharkat fathah ya di sini. Nah, membacanya bagaimana? Membacanya ditebalkan. Illallaha, illallaha. Nah, membaca begitu. Bukan ke wawu ya, tapi ke lam. Tapi lamnya ditebalkan. Bukan membacanya bukan begini. Illallah, bukan ilau, bukan ke wawu, tapi ke lam. Illallaha. Nah, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah izhar halqi. Izhar halqi, kalau kita melihat atau mendengar kata izhar secara bahasa, izhar itu adalah jelas. Kalau halqi secara bahasa itu artinya kerongkongan ya. Jadi yang dimaksud dengan izhar halqi secara istilah itu adalah pembacaan nun mati atau tanwin sesuai dengan makhrajnya tanpa digunnahkan apabila bertemu dengan salah satu huruf halqiyah. Nih huruf-huruf halqiyahnya. Ada hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kha. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini, maka harus dibaca jelas ya. Tidak boleh digunakan. Nah, mana contoh bacaannya? Nah, ada di dalam Quran surah Luqman ayat 14. Di sini yang berwarna hijau ya. Nah, di sini ada tanwin yang bertemu dengan ain. Nah, cara membacanya wahnan ala, gitu ya, jelas, tidak digunakan. Wahnan ala, tidak boleh dibaca wahnan ala, tidak boleh, tapi dibacanya wahnan ala. Oke. Yang selanjutnya masih tentang izhar, tapi izharnya izhar syafawi. Loh, Pak, apa bedanya izhar halqi dan izhar syafawi? Tentu beda ya. Nah, kalau izhar syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Itu izhar syafawi. Jadi pertemuan antara mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Contoh bacaannya dari izhar syafawi, nah, kita bisa menemukannya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 ya. Nah, di sini yang berwarna biru. Nah, ini adalah contoh bacaan dari izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Cara membacanya itu tidak boleh digunakan ya, harus jelas. Minkum wa antum, minkum wa. Nah, tidak boleh digunakan di sini. Minkum wa, tidak boleh, tapi harus minkum wa antum. Nah, begitu. Oke, insyaallah paham ya. Kalau misalkan ada yang tidak paham, ada yang belum paham berkenaan dengan hukum atau kaidah tajwid, silahkan untuk bertanya kepada saya secara japri. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan semoga kita semua senantiasa ada di dalam keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.